asumsi, yang dimana itu nanti akan kalian masukkan ke dalam formula kalian dalam hitung cash flow. Sangat penting kalian memiliki sebuah asumsi, sebuah variabel yang dimana itu untuk sebagai data input ya ke dalam laporan cash flow kalian, terutama untuk menghitung NPV, IRR, dan PBP yang merupakan analisis dari kelayakan ekonomi tambang kalian. Nah, jadi asumsi ini banyak sekali. Nah, contohnya yang biasanya saya pakai adalah yang pertama terkait struktur pendanaan. Jadi ada equity atau dana sendiri, kemudian ada debt atau pinjaman yang mungkin kalian skenario-nya akan meminjam di bank mungkin. Jadi seberapa banyak modal dari diri kalian sendiri yang kalian keluarkan dan seberapa banyak pinjaman yang kalian pinjam untuk menunjang kegiatan pertambangan kalian. Kemudian yang kedua ada harga jual. Tentu ya, jadi harga jual kalian masukkan ke dalam subbab ini, kalian informasikan berapa saja harga yang kalian pakai dengan berbagai macam kadar yang mungkin akan kalian dapatkan dari hasil eksplorasi kalian. Kemudian ada discount rate atau WACC ya. Discount rate ini kalian hitung, nanti ada perhitungannya. Kemudian kalian informasikan juga terkait bunga, interest rate ya. Bunga ketika kalian meminjam misalnya, ada bunganya tentu. Kemudian ada eskalasi. Jadi misal ini terkait dengan mungkin biaya bahan bakar ya, atau biaya operasi lainnya. Mungkin kalian menganggap akan ada sebuah kenaikan di tiap tahunnya. Kemudian ada kurs mata uang. Nah, misal banyak sekali harga, tentu ya, harga atau bahan bakar atau biaya lainnya ya, main equipment, itu yang mungkin informasinya merupakan rupiah atau dolar. Nah, itu terserah kalian. Apakah nanti dalam pelaporan kalian memakai mata uang rupiah atau mata uang US dollar. Kemudian kalian juga informasikan terkait royalti ya. Berapa besar, berapa persen royalti yang kalian gunakan. Detren ya, atau iuran tetap terkait IOP, biasanya berapa rupiah per hektarnya. Kemudian berapa persentase PBB-nya, pajak bumi bangunan, PPH, pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai ya, atau PAT, Value Added Tax. Jadi saran saya kalian buat tabel di sana terkait asumsi-asumsi dan variabel yang kalian pakai. Informasikan juga satuannya dan juga terkait dengan sumbernya dari mana. Misal Detren itu dari PP nomor berapa, royalti dari PP nomor berapa. Sama juga PBB, PPH ya. Kemudian kurs mata uang kalian memakai dari sumber mana kan seperti itu. Harga jual juga apakah kalian hitung atau kalian merujuk kepada suatu rujukan dan sebagainya. Jadi jelas dari mana saja data-data asumsi yang kalian pakai. Karena namanya juga asumsi ya, tentu harus memiliki sumber-sumber yang jelas juga. Nah, masuk ke 13.2 yaitu investasi. Nah, ini dibagi menjadi 3 nggak salah. Yang pertama terkait dengan modal tetap. Nah, jadi modal tetap ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membeli, membangun, atau menyiapkan aset berumur panjang yang digunakan selama umur tambang dan tidak habis dalam satu periode operasi. Artinya sesuai dengan definisinya yaitu aset yang berumur panjang dan juga bisa digunakan berulang kali. Nah, ini ada contohnya ya. Investasi awal, infrastruktur ya, fresh stripping, main equipment ya. Nah, ini sama lebih baik data-data ekonomi ini kalian sajikan dalam bentuk tabel ya. Misalnya parameter 1, investasi awal. Dan kalian informasikan
berapa besar investasinya, berapa miliar, berapa USD ya. Tentu yang diinformasikan di dalam laporan itu yang umumnya saja, namun jelas ketika mungkin di dalam perhitungan ya di Excel kalian ada bagian-bagiannya. Misal eksplorasi berapa miliar terkait main permit ya, perizinan atau dokumen-dokumen itu kalian menyiapkan dana sebesar sekian miliar misalnya. Kemudian infrastruktur ya, berapa perkiraan dana yang kalian keluarkan untuk infrastruktur ya, terkait office, workshop, laboratory ya, semua um, bisa kalian hitung, bisa kalian asumsikan juga, dan ini tergantung dari tambang-tambangnya. Jadi nggak semua kalian pakai kayak gitu. Kemudian ada price stripping ya, ini terkait dengan pembebasan lahan dan clearing stockpile, pembuatan disposal ya. Kemudian ada main equipment. Nah ini tentu alat-alat yang digunakan itu sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan produksi atau target produksinya. Ya, kalau misalnya target produksi kalian 1 juta ton dalam 1 tahun, berapa produksi yang berapa alat yang kalian butuhkan ya, tergantung dengan kapasitas bucketnya, kapasitas damnya, itu ada perhitungannya sendiri. Kemudian terkait modal kerja di sub-bab 13.2.2. Nah, modal kerjanya dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional harian tambang. Nah, jadi yang namanya kita buka bisnis di awal ya, apalagi namanya tambang, ada namanya praproduksi. Jadi sebelum kalian bisa mendapatkan sebuah pendapatan, harus ada modal yang kalian keluarkan dan waktunya cukup lama juga. Nah, artinya bisa teman-teman baca bahwa perusahaan menyiapkan modal kerja biasanya 3-6 bulan operasi awal sebelum arus kas dari penjualan mulai menutupi biaya rutin. Nah, setelah misal kalian mengasumsikan 6 bulan di awal kalian mengeluarkan sebuah modal kerja. Nah, artinya itu sebagai modal ya, minus artinya di tahun ke-0. Kemudian di tahun kedua sudah ada pemasukan, pendapatan terkait penjualan dari komoditas atau bahan jalan kalian. Nah, itu bisa kalian putar untuk modal di tahun setelahnya. Nah, ini ada beberapa parameter yang bisa kalian pakai terkait modal kerja apa saja. Pertama terkait bahan bakar, ya, pelumas, bahan peledak. Kalau kalian pakai peledakan, tenaga kerja ya, harus ada gaji karyawan, gaji operator, mekanik, maintenance alat, konsumsi, administrasi, kemudian ada pemasaran dan transportasi. Ya sama, bentuk penyajiannya lebih baik kalian gunakan tabel juga. Nah, kemudian ada sumber dana. Nah, jadi biasanya di feasibility study atau studi kelayakan, banyak sekali skenario yang bisa kalian pakai terkait sumber dana ini. Yang pertama, sumber dana itu ada dua. Ada dari sendiri, modal sendiri, atau equity ya, equity capital, atau dana pinjaman ya, yaitu debt capital, di mana equity tadi ya dari diri kita sendiri, seberapa banyak modal yang kita keluarkan, dan debt capital adalah dari pihak luar. Kita meminjam yang dimana nanti harus dikembalikan dengan bunga tertentu. Jadi informasikan seberapa banyak modal yang kalian butuhkan tadi ya. Artinya ada modal tetap dan modal kerja. Kalian jumlahkan, kemudian kalian bagi. Misalnya kalau di tabel ada dana sendiri terkait modal tetap 20 miliar, pinjaman 25 miliar. Kemudian modal kerja dana sendiri 3 miliar, pinjaman 2 miliar. Berarti dengan total 50 miliar, nah,
Artinya kalian buat persentasenya, biaya sendiri 46% misalnya dengan biaya pinjaman 54%. Nah, ini perlu ya, perhitungan ini, informasi ini karena akan menghitung WACC, Weighted Average Cost of Capital. Nah, nanti itu untuk perhitungan WACC yang dimana hasil nanti untuk mendapatkan diskon rate untuk perhitungan NPV kali. Oke, masuk ke bab selanjutnya yaitu terkait biaya produksi. Eh, di mana biaya produksi adalah seluruh pengeluaran yang timbul selama proses penambangan dan juga pengolahan bahan galian hingga siap dijual. Biasanya saya bagi menjadi tiga. Yang pertama ada biaya langsung. Intinya biaya langsung ini yang berkaitan dengan proses penambangan atau pengolahan. Kemudian ada biaya tidak langsung, yaitu terkait biaya tidak langsung terkait dengan produksi, tetapi diperlukan agar operasi berjalan lancar. Artinya biaya-biaya yang mensupport kegiatan penambangan kalian. Nah, ini ada beberapa contoh macamnya. Terkait biaya langsung ya, ada biaya OB removal, biaya orgeting, hauling, ya, loading, to barging atau ke port, kemudian terkait monitoring lingkungan, HSE, labor ya, karyawan, maintenance jalan, kemudian operasional support. Kemudian biaya tidak langsung ini berkaitan dengan eksplorasi, reklamasi, penutupan tambang, CSR, corporate social responsibility, biaya pemasaran, kemudian gaji lagi. Namun gaji ini yang berkaitan dengan misalnya eh, karyawan administrasi, karyawan CSR, karyawan eh, misalnya satpam, nah, seperti itu. Kemudian ada general administration terkait dengan ATK misalnya alat tulis kalian dan sebagainya. Nah, kemudian ada biaya lainnya. Nah, ini biaya yang berkaitan dengan pajak-pajak, royalti ya, iuran tetap atau detren. Nah, itu kalian pisahkan. Jadi dibuat tabel dengan tiga komponen utama. Nah, biasanya biaya produksi ini dibuat dalam satuan per ton. Ya, ini contohnya. Jadi ketika kalian sudah dapatkan biaya per tahunnya berapa, kemudian kalian akumulasi, kemudian kalian bagi dengan jumlah produksi per tahunnya. Maka akan didapatkan biaya produksi per ton. Seperti itu. Nah, ini tips juga ya. Jadi kalau misalnya kalian menghitung misal kira-kira udah untung belum tambang kalian. Nah, ini penting. Kalau misalnya kalian hitung biaya produksinya dalam per ton. Karena nanti ada kalian menghitung harga jual kan misalnya. Harga jual per ton. Atau pendapatan kalian per tonasenya. Jadi antara pendapatan dan biaya kan bisa kalian perkirakan. Misalnya pendapatan hasil penjualan itu 20.000, 150.000, sorry, 150.000. Nah, dengan biaya produksi per tonnya 90.000. Nah, artinya kan masih untung. Namun kalau misalnya ada penurunan harga dengan pendapatannya berkurang juga, nah kalian bisa asumsikan juga bahwa kalian mengalami kerugian. Nah, jadi kalian atur bagaimana cash flow kalian ya. Ya tentu namanya juga bisnis harus untung. Nah, jadi biaya produksi dibuat realistis mungkin, dibuat dengan perhitungan yang tepat, sehingga nanti tidak akan menyulitkan kalian dalam menyusun cash flow-nya nanti. Oke, sampai sini mau tanya nggak?
Nggak ada? Cukup. Oke. Lanjut di subbab 13.4 yaitu terkait dengan pendapatan. Nah, udah ya, jelas bahwa pendapatan itu adalah eh, volume produksi dikali dengan harga jual. Nah, namun yang harus kalian pahami bahwa itu adalah gross revenue atau pendapatan kotor. Artinya pendapatan kotor ini belum dikurangi dengan pajak, ya, royalti, iuran, atau biaya pemasaran. Maka ketika itu dikurangi dengan variabel-variabel tersebut, maka akan didapatkan sebuah net revenue atau pendapatan bersih. Nah, biasanya komponen pengurang itu ada tiga. Yang pertama ada PPN, ya, pajak pertambahan nilai. Kemudian ada royalti, ada biaya marketing. Nah, itu kalian sesuaikan. Kemudian ada terkait dengan laporan keuangan 13.5. Nah, jadi ada tiga sub-subbab. Yang pertama adalah terkait laba rugi. Nah, di sini kalian menginformasikan ya terkait laporan laba rugi atau laporan keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan tambang dalam satu periode atau biasanya dalam satu tahun. Nah, artinya laba rugi ini dilakukan dengan menghitung laba bersih, ya, ya tentu dengan setelah pajak dan besaran pajak yang harus dibayar. Nah, jadi ini adalah sebuah laba bersih. Dari laba bersih, kemudian akan terlihat sebuah margin ya, di mana ada keuntungan yang dibandingkan dengan pendapatan. Nah, jadi di sini jelas bahwa kalian menginformasikan bahwa ada sebuah keuntungan di FS kalian, di studi kelayakan tambang kalian, yang dimana ini akan menjadi patokan juga bahwa uh, tambang kalian layak untuk diteruskan. Nah, jadi ada dalam menginformasikannya, ini saya bagi menjadi 5 komponen ya, 5 komponen inti. Yang pertama ada pendapatan ya, jelas itu hasil penjualan, produksi dikali dengan harga jual. Kemudian ada COGS atau cost of goods sold atau HPP lah biasanya kalau misalnya kalian dengar. Itu ada harga pokok produksi, merupakan akumulasi dari biaya langsung. Nah, jadi biaya langsung yang di awal tadi itu merupakan COGS. Maka jika itu diselisihkan, maka akan didapatkan sebuah gross profit atau laba kotor. Kemudian laba kotor tadi dikurangi lagi dengan biaya operasional ya atau OPEX, maka didapatkan sebuah laba yaitu operating profit. Nah, kemudian ada laba sebelum pajak, artinya laba operasi tadi yang sudah kalian hitung itu ditambah dengan pendapatan ya atau biaya non operasional. Namun ini opsional karena mungkin tidak semua memakai ya, karena biasanya pendapatan yang dimaksud ini berupa dividen ya atau saham atau pendapatan lain ya hasil dari usaha-usaha karena biasanya ini hanya perusahaan-perusahaan besar ya sekelas BUMN yang memakai laba sebelum pajak ini. Nah, jadi bisa kalian tidak pakai juga. Nah, kemudian tadi laba bersih ya, di mana laba ini dikurangi dengan PPH atau pajak penghasilan. Nah, bisa kalian cari informasi terkait PPH yang kalian pakai. Kemudian ada arus kas di subbab 13.5.2. Nah, di sini sudah kalian susun cash flow kalian ya terkait arus kas. Bagaimana aliran masuk dan uang masuk dan keluar dari perusahaan yang kalian buat. Nah, ini contoh saja.
parameter ya atau komponen yang bisa kalian pakai. Bisa lebih, bisa kurang, itu tergantung referensi ya. Banyak sekali referensi terkait dengan cash flow yang bisa kalian pakai. Tentu semua harus kalian cantumkan ya terkait aliran uang atau masuk dari tambang kalian. Jangan ada satupun yang tidak tercantumkan atau yang terlewatkan, karena itu penting, akan mempengaruhi uh, free cash flow ya atau cumulative cash flow yang akan kalian dapatkan nanti. Nah, kemudian ada neraca. Nah, ini berkaitan dengan aset ya, atau juga dengan kewajiban, atau kewajiban ini artinya hutang dan juga modal perusahaan. Struktur dasarnya adalah, nah ini yang kalian harus pahami ya, aset itu sama dengan kewajiban atau hutang ditambah dengan ekuitas atau modal. Artinya aset ini harus sama dengan nol atau harus sama nilainya dengan akumulasi dari kewajiban atau ekuitas. Oke, jadi aset sendiri itu dibagi jadi dua, yaitu ada aset lancar atau current asset dan aset tetap atau fixed asset. Nah, biasanya aset lancar itu berupa saldo kas operasional, piutang usaha ya. Piutang usahanya artinya ketika ada buyer, pembeli, namun mereka berhutang sama kita, artinya belum terbayarkan. Nah, itu masuk ke aset lancar. Kemudian ada persediaan produk. Misal di inventory kalian, di stok file kalian ada 1 juta ton batu bara. Artinya itu yang belum terjual. Nah, itu masuk ke dalam aset juga. Kemudian ada uang muka sewa alat. Itu salah satu contoh aset lancar. Kemudian ada aset tetap. Nah, ini berkaitan dengan uh, main equipment, infrastruktur, main permit, dan depresiasi. Nah, di mana aset-aset ini seharusnya sudah kalian hitung jumlahnya, sehingga tinggal kalian akumulasikan saja. Nah, tentu komponen-komponen ini itu tidak semua sama ya, tergantung komoditas, tergantung tambang kalian, bagaimana aset-aset yang ada di tambang kalian. Nah, kemudian ada kewajiban. Ini adalah sebuah hutang perusahaan. Kewajiban ini dibagi menjadi dua, yaitu ada jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek terkait dengan utang usaha. Misal kalian membeli peralatan ya, alat mekanis dengan berhutang. Kemudian ada utang pajak atau pajak yang belum kalian bayarkan, utang gaji karena belum kalian bayarkan, atau biaya operasi yang belum kalian bayarkan juga. Kemudian ada kewajiban jangka panjang. Nah, ini terkait dengan pinjaman bank ya, leasing alat berat, kewajiban reklamasi yang belum kalian bayarkan. Kemudian yang terakhir ada ekuitas, yaitu terkait dengan equity. Beberapa komponen terkait dengan modal pemilik pemegang saham atau pemilik tambang. Yang pertama ada modal disetor ya, uang yang ditanam pemilik itu berapa jumlahnya. Kemudian ada laba ditahan ya, artinya kalau misalnya kalian bagi hasil, ada keuntungan yang belum kalian bayarkan atau belum kalian bagi. Kemudian ada tambahan modal atau investasi baru. Misal dalam perjalanan tambang kalian, misal 10 tahun, artinya kalian ingin memperluas tambang kalian. Kalian butuh modal karena pendapatan kalian tidak mencukupi untuk mengekspansi bisnis kalian. Artinya ada tambahan, entah itu pinjaman atau modal yang dikeluarkan dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian ada dividen ya, atau pembagian keuntungan ke pemilik.
Nah, ini adalah contoh dari neraca aset, kewajiban dan ekuitas. Nah, jadi ini kalian hitung ya, sehingga nanti pada akhirnya seperti yang saya sudah jelaskan bahwa aset itu sama dengan total dari kewajiban dan ekuitas. Jadi nilainya harus sama. Nah, ini bisa kalian informasikan ya, terserah dalam bentuk grafik boleh, dalam bentuk tabel boleh, silahkan. Yang penting cukup menjelaskan informasi terkait dengan neraca keuangan kalian. Kemudian ada analisis kelayakan. Nah, ini yang paling penting dari analisis investasi terkait studi kelayakan kalian, karena di sini akan membuktikan bahwa bahwa perusahaan kalian itu layak dijalankan atau tidak. Yang pertama adalah terkait perhitungan WACC atau discount rate. Nah, ini yang sudah saya jelaskan juga tadi, ini berkaitan dengan modal yang kalian gunakan untuk menjalankan usaha kalian, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Nah, WACC itu menggunakan perhitungan ini ya, persamaan ini, yaitu weight of debt dikali dengan cost of debt dikali dengan 1 dikurangi tax ditambah dengan weight of equity dikali dengan cost of equity. Nah, WACC ini akan menghasilkan sebuah diskon rate ya, yang dimana ini menjadi diskon ya, atau pengurang dari NPV kalian nanti. Biar lebih jelas, kita lanjut dulu. Untuk menghitung WACC, nah ini saya bagi menjadi dua ya. Yang pertama yang di sebelah kiri, hitung dulu yang sebelah kiri ya. WD atau weight of debt atau persentase modal dari pinjaman atau debt. Misalnya persentase modal dan modal pinjaman dan modal dana sendiri itu misalnya 40 berbanding 60. Artinya 40 pinjaman, 60 dana sendiri. Nah, WD ini persentasenya tadi 40%. Jadi tinggal kalian masukkan. Weight of debt adalah 40%, artinya 0,4. Dikali dengan RD atau bunga pinjaman interest rate. Nah, jadi ketika kalian meminjam, berapa bunga pinjamannya? Misalnya 8% atau 7%. Nah, berarti kan 0,08 atau 0,07 dikali dengan 1 dikurangi tax atau pajak pendapatan ya, PPN. 1 dikurangi berapa? Misalnya 22%. Jadi kalian hitung di sebelah kiri terlebih dahulu dengan WD tadi 40% misalnya, RD tadi adalah 8%, dikalikan 1 dikurangi 22%. Nah, kemudian yang sebelah kanan, itu kalian hitung. Nah, weight of equity, artinya kan tadi 40 banding 60. Berarti weight of equity-nya 60%. Nah, kemudian ada cost of equity. Nah, cost of equity ini harus kalian hitung lagi dengan menggunakan persamaan CAPM ini. Ya, ada risk free rate ditambah dengan beta dikalikan dengan equity risk premium. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, data-data ini harus kalian cari. Yang pertama ada risk free rate. Nah, bisa kalian copy ya. Jadi, risk free rate itu merupakan bunga deposito atau obligasi pemerintah. Nah, ini bisa kalian cari di PHEI ya, Penilai Harga Efek Indonesia. Nah, ini link websitenya. Nanti ketika kalian buka, ini akan muncul data seperti di kanan ini. Berupa PHEI. Nah, ini barusan saya cari nih. Ini di hari ini. Di tanggal 20, sorry. 3 hari yang lalu, yaitu 20 Oktober 2025. Artinya kalian pakai yang paling baru. Jadi, tiap per
3 hari atau per 5 hari saya lupa itu akan update terus. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah tabel yang di sebelah kanan ini. Nah, jadi di sebelah sini ada tenor atau tahun dengan yield atau persen. Tenor atau tahun ini berkaitan dengan umur tambang kalian. Misalnya umur tambang kalian 10 tahun. Nah, kalian pakai yield-nya yang terbaru yaitu 6,079%. Nah, ini data ini yang kalian masukkan sebagai risk free rate, ya. 6,08% lah kalau kalian bulatkan. Nah, cukup kalian perhatikan di tabel sebelah kanan ini untuk mendapatkan data risk free rate. Nah, kemudian ada beta tadi ya. Untuk beta itu kalian pakai menggunakan data saham perusahaan di Indonesia, yaitu berupa ukuran risiko proyek dibandingkan dengan pasar. Nah, misal di nikel kan PT Vale. Nah, kalian lihat nilai beta dari nikel berapa nih. Kalau di bawah ada tulisan beta. Nah, datanya sebesar 0,78. Nah, bagaimana indikatornya? Bisa kalian lihat sebelah kiri. Bahwa di beta antara 0 sampai 1 itu merupakan safe project ya. Artinya aman. Ini project yang aman. Kalau lebih dari 1 itu merupakan risky project. Bisa sama dengan 1, resiko project itu sama dengan resiko pasar ya, dan sebagainya. Bisa kalian menggunakan satu perusahaan saja, bisa kalian menggunakan berbagai macam perusahaan. Nah, itu lebih bagus. Nanti tinggal kalian rata-ratakan saja berapa beta yang kalian pakai. Nah, yang terakhir ada market risk premium. Nah, ini kalian cari ya menggunakan website ini ya. Nanti akan diinformasikan terkait dengan kelebihan imbal hasil pasar dibanding dengan aset bebas risiko atau market risk premium. Nah, di Indonesia pada hari ini bisa kalian lihat ini ada equity risk premium yaitu sebesar 6,87%. Nah, jadi nilai ini yang kalian pakai dalam perhitungan cost of equity kalian. Nah, tinggal kalian masukkan kan tadi risk free rate 6,08 ditambah dengan beta yaitu 0,7 tadi kalau tidak salah dengan equity risk premium sebesar 6, sekian. Nah, tinggal kalian hitung, masukkan ke dalam persamaan sehingga kalian dapatkan nilai WACC atau discount rate dalam bentuk persentase. Oke, sampai sini ada bertanya nggak? Yang masih bingung? Gimana? Jelas? Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Setelah perhitungan WACC ada dinamakan perhitungan IRR atau Internal Rate of Return. Nah, jadi IRR cara menghitungnya ini sama saja dengan menghitung NPV. Yang kalian harus perhatikan di IRR adalah ini kalian menghitung dengan cara trial and error, ya. Nah, kalau misalnya kalian hitung NPV, artinya IRR ini adalah sebuah persentase ya, mirip dengan discount rate, tapi kalian cari ketika NPV itu sama dengan 0. Nah, ini contohnya di sebelah kanan. Jadi ini dicoba trial error. Ketika discount rate atau IRR kita patok menjadi 8%, ya, masuk ke dalam perhitungan, itu didapatkan NPV positif 677, 10%, 22, 2%, 205%, 140. Nah, kita cari IRR itu di mana NPV sama dengan 0. Nah, NPV sama dengan 0 kira-kira di antara 12% sampai 15% ini kan.
Nah, mungkin perkiraannya adalah 13,5%. Intinya adalah kalian harus mencari IRR, ya, internal rate of return, artinya dalam bentuk persentase, itu ketika NPV sama dengan 0. Nah, kenapa begitu? Jadi IRR ya, dengan kondisi IRR itu lebih dari nilai diskon rate atau WACC, itu artinya proyek kalian itu layak secara finansial. Nah, ketika IRR sama dengan WACC, itu sama dengan proyek kalian impas atau break even ya, atau balik modal lah istilahnya. Nah, kemudian jika IRR itu kurang dari WACC, itu proyek tidak layak. Seperti itu. Jadi biasanya dalam perhitungan IRR itu sangat tinggi ya nilainya. Kadang terlampau jauh kalau emang perhitungan kalian benar. Biasanya misal diskon rate-nya itu 15%. Kadang ada IRR yang sampai 70%, 80%, 100% pun ada. Nah, artinya itu kan aman. Artinya IRR itu lebih besar dari WACC. Jadi proyeknya itu layak secara finansial. Nah, jadi kalau IRR tadi dihitung dengan NPV sama dengan 0, nah bagaimana cara menghitung NPV? Nah, ini cara perhitungannya. Jadi NPV ya, itu adalah selisih antara nilai sekarang dari seluruh arus kas masuk, cash inflow atau arus kas keluar, setelah didiskontokan dengan tingkat diskonto tertentu atau diskon rate. Nah, biasanya digunakan WACC. Nah, jadi perhitungan WACC itu kalian pakai datanya untuk menghitung NPV atau net present value. Oke, biar nggak bingung. Nah, ini cara menghitungnya ya. Jadi, ketika kalian sudah menghitung arus kas kalian, cash flow kalian, di paling bawah itu kan ada free cash flow. Ada cash flow-nya, apakah cash flow di tahun ke-0 itu negatif, di tahun ke-1 itu negatif, di tahun kedua sudah mulai positif, atau ada pendapatan yang masuk. Nah, barulah kalian hitung nanti dengan menggunakan rumus ini, ya, present value. Kalau misalnya kalian masih ingat bahwa ini mengaplikasikan time value of money ya di kuliah ekonomi tambang, sehingga dari perhitungan ini kalian akan mendapatkan arus kas ya ke nilai sekarang. Dimana tadi cash flow di tahun pertama misalnya misalnya 1 juta US dollar dibagi dengan 1 ditambah R. R ini ada diskon rate-nya. Misalnya tadi hasil perhitungan diskon rate 15%. Dipangkatkan dengan 1, yaitu kan perhitungan di tahun pertama. Nah, dari perhitungan ini akan didapatkan nilai present value tiap tahun sampai umur tambang kalian habis. Misal umur tambang kalian 5 tahun, ya kalian hitung per tahun present value-nya. Di tahun ke-0 berapa, di tahun ke-1 berapa, tahun kedua berapa, hingga tahun ke-5, misal umur tambang kalian 5 tahun, kalian jumlahkan present value tadi, ya, yang dimana sudah di diskonto ya, atau sudah kalian menggunakan diskon rate tadi, dikurangi dengan investasi awal. Berapa investasi awal yang kalian keluarkan tadi, modal yang kalian keluarkan tadi. Nah, sehingga didapatkan nilai NPV yang jika nilai tersebut lebih dari 0, artinya proyek layak atau menghasilkan keuntungan ya, karena di atas biaya modal. Kemudian ketika NPV sama dengan 0, artinya proyek impas, di mana pengembalian itu sama dengan biaya modal. Nah, jika NPV dikurang sama dengan 0 yaitu proyek tidak layak ya. Artinya pendapatan kalian, pengembalian kalian itu tidak cukup menutupi biaya modal yang kalian keluarkan. Nah, kemudian berkaitan dengan analisis yang lain yaitu perhitungan payback period.
Nah, intinya adalah payback period ini seberapa lama modal yang kalian keluarkan itu akan kembali, seperti itu. Nah, biasanya ini nih yang paling gampang. Jadi, kadang orang berinvestasi itu ngelihat payback period-nya. Ya, misalnya kalian uh, ber, membuka usaha ayam goreng, misalnya, ayam tepung kayak gitu. Oh, kalian kalian ditawarin nih, gimana mau nggak franchise ayam goreng merek ini sekian 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 sekian, modalnya misalnya cukup 25 juta. Nah, nanti kalau misalnya kalian jual dengan sehari 50 ayam dengan harga sekian, kalian akan mendapatkan modal, kalian akan mendapatkan pendapatan sekian. Oh, artinya kalian berpikir, oh dengan sekian 25 juta misalnya, satu hari kalian bisa dapat 1 juta, wah berarti 25 hari udah balik modal nih. Nah, sisanya tinggal nikmatin untung-untung yang lagi. Biasanya kayak gitu kan gampangnya kalau kalian ingin berinvestasi. Nah, jadi analisis atau investasi, alat investasi ya, alat alat analisis investasi yang bisa kalian gunakan di cash flow ini adalah payback period. Ya, jadi ini menunjukkan berapa lama modal yang ditanamkan bisa kembali. Nah, ini bisa kalian gunakan formula ini ya, yaitu tahun terakhir cash flow kalian negatif. Nah, biasanya cash flow negatif itu di tahun kedua atau tahun pertama bisa. Jadi dua ya, berarti T-nya 2, misal di tahun kedua itu cash flow kalian negatif, di tahun ketiga udah positif, artinya 2, ditambah dengan minus A, di mana kumulatif cash flow pada tahun kedua tadi, misalnya 1 juta, artinya minus minus 1 juta, artinya plus 1 juta, dikurangi B, ya, ini adalah kumulatif cash flow pada tahun selanjutnya, yaitu di tahun ketiga, dikurangi dengan A, yaitu kumulatif cash flow pada tahun ke-T atau yang dicari. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa cash flow yang dipakai itu cash flow yang belum dihitung menggunakan diskon rate ya, atau belum dikurangi dengan WACC tadi. Nah, kalau misalnya kalian pakai cash flow yang menggunakan diskon rate ya, itu di berubah berarti menjadi discounted payback period. Oke, sampai sini mau tanya nggak? Nggak ada? Nggak? Lanjut dulu aja, Pak. Lanjut ya. Pusing ya. Kemudian ada 13.7 yaitu analisa kepekaan dan resiko atau sensitivity. Jadi analisis sensitivity analisis. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kalian mengukur ya seberapa sensitif hasil kelayakan proyek kalian. Biasanya data yang dipakai itu NPV, ya. Di mana nanti ini kalian mainkan nih NPV kalian dengan mengubah beberapa variabel. Biasanya variabel-variabel ini, nah variabel-variabel yang penting yang sangat mempengaruhi NPV kalian. Biasanya yang dipakai itu harga jual pasti. Kemudian biaya produksi, biaya capital expenditure ya, biaya modal. Nah, biasanya 3 itu tuh yang dipakai. Nah, caranya gimana? Misal kalian hitung tadi harga jual kalian adalah $1.000 untuk 1 ton. Kalian ubah nih. Biasanya bagaimana jika harga jual kalian naikkan 10%? Bagaimana pengaruhnya terhadap NPV? Gitu.
Bagaimana jika harga jual kalian naikkan 20%? Bagaimana NPV kalian? Dan bagaimana jika harga jual naik 30%? Nah, seperti itu. Biasanya sensitivity analysis itu kalian ubah itu per 10%. Artinya naik 10%, naik 20%, naik 30%, atau harga jual itu turun 10%, 20%, 30%. Nah, nanti akan terlihat sehingga harga jual yang harus kalian gunakan minimal itu dalam kondisi berapa kayak gitu. Nah, artinya kan gini, ketika kalian menurunkan harga jual sebesar 10%, misalnya. Ternyata ketika kalian harga 10%, NPV-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi harga yang kalian pakai ya, ini analisa kalian, itu tidak boleh kurang dari $1.000. Karena kalau misalnya kurang dari $1.000, itu kalian NPV-nya akan kurang dari 0. Artinya tidak layak. Nah, ini fungsinya analisa sensitivity. Sama dengan biaya produksi juga. Misalnya biaya produksi kalian 10 miliar. Kalian ya naikkan 10%, kalian naikkan lagi 20%, ya. Namanya juga biaya ya. Artinya semakin tinggi biaya, pendapatan akan semakin berkurang. Sampai batas mana biaya produksi yang harus kalian keluarkan agar perusahaan kalian atau NPV kalian itu tetap layak, ya, tetap positif seperti itu. Sama dengan capital expenditure ya, modal ya. Itu modal yang dikeluarkan, seberapa banyak modal yang harus kalian keluarkan, ya, seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari analisa kepekaan dan risiko. Jadi cash flow kalian nanti kalian buat dalam banyak ya. Jadi kalau misalnya harga jual aja itu ada 10%, 20%, 30%, itu 3, turunnya 3, berarti ada 6. Berarti ada 6 skenario ketika harga jual itu diturunkan atau dinaikkan. Biaya produksi ada 6 lagi, capex ada 6 lagi. Berarti kalian buat tabel cash flow itu ada 6 kali 3, 18. 18. Nah, nanti di tiap cash flow ada NPV-nya masing-masing. Itu kalian masukkan ke dalam bentuk grafik. NPV terhadap variabel-variabel ini. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah penerimaan negara. Nah, jadi terkait penerimaan negara itu juga kalian harus informasikan di dalam laporan kalian, ya. Ini ada banyak sekali komponennya, uraian yang bisa kalian pakai ya. Tentu tidak semua kalian pakai, hanya beberapa yang mungkin sesuai dengan kondisi tambang kalian, ya. PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPN, ya. Lump payment, jumlah pajak, kemudian dan non pajak, ya. Terkait iuran, detren, royalti, BBN, jumlah non pajak. Nah, kemudian kalian jumlahkan ya, akumulasikan. Nanti kalian bentuk dalam tabel bisa atau bentuk dalam grafik bisa, terutama yang menginformasikan terkait penerimaan negara hasil dari penambangan kalian. Oke, sampai sini mau tanya nggak? Pak, izin bertanya Pak. Oke, gimana Rizky? Jadi yang sudah Bapak jelas tadi Pak, untuk penerimaan negara itu misal di poin uraiannya itu nggak dimasukin semua, berarti nggak apa-apa ya Pak? Misal di bagian pajak cuman masukin pasal 21, PPh pasal 21, 22, 23, 26, kemudian keluaran pajak-pajak daerah, untuk non pajak cuman SPP 3, D itu berarti nggak jadi masalah Pak ya? Nggak masalah. Ini kita. Iya benar. Oke Pak, berarti nggak semuanya Pak ya? Nggak seharusnya. Enggak. Oke Pak. Sebenarnya kalau terkait dengan
bab ini ya, sebenarnya ya mungkin yang saya jelaskan itu secara mungkin bisa lengkap atau tidak, itu gimana dengan asumsi kalian semua. Yang namanya juga ekonomi, jadi nggak semua itu harus dimasukkan, tergantung dengan kondisi tambahan kalian masing-masing. Yang penting, setiap apa yang kalian masukkan, itu jelas alasannya kenapa, asumsinya dari mana, sumbernya dari mana. Itu aja. Ya, ada yang mau nanya lagi nggak? Pak, sama satu lagi Pak. Hmm, Yang bagian ini Pak, sebab yang WACC Pak. oke. Itu apakah dimasukkan di poin analisis kelayakan atau di sumber dana Pak ya? Soalnya kalau kita ngelihat acuan dari FS itu untuk WACC ini dia seharusnya masuk di ini Pak, di sumber dana kalau nggak salah. Ini ya sumber dananya. Iya Pak. Jadinya di sumber dana itu kalian cukup masukkan berapa persentase dari modal-modalnya. Jadi misalnya ini dicontoh 4654, dah cukup itu aja. Totalnya berapa itu bisa kalian informasikan ya, misalnya kamu udah modalnya 100 miliar misalnya. Berarti kamu mau pakai istilahnya pinjaman 70, modal sendiri 30. Dah, misalnya artinya dana sendiri itu 700 juta, modal sendiri 300 juta, modal pinjaman 700 juta. Udah, cukup itu aja yang kalian informasikan. Nah, untuk perhitungan WACC-nya baru kalian masukkan ke ini tadi, perhitungan WACC kan kayak gitu, diskon rate. Kayak gitu. Oke, baik Pak. Ya. Mas Pak. Ya. Ya, ada yang tanya lagi nggak? Gimana, ada yang tanya? Apa cukup? Ya, sambil berjalan lah, boleh lah nanti kalian bimbingan ya atau asistensi. Mungkin memang terlihat sangat banyak sekali komponennya, tetapi yaitu yang harus kalian kerjakan, dicicil saja ya. Terutama harusnya tiap komponen yang ada di bab ini itu sudah kalian hitung di bab-bab sebelumnya. Jadi di sini ini kalian hanya tinggal memasukkan saja nilai-nilainya, sehingga tidak menyulitkan kalian nanti ketika kalian menghitung perhitungan ini. Jadi kalau misal kalian dibagi menjadi beberapa divisi misalnya ya. Jadi satu kelompok kalian pasti kalian bagikan tugas-tugasnya, dibagi yang lingkungan siapa, yang infrastruktur siapa, yang terkait dengan produksi siapa. Nah, seperti itu. Nah, itu lebih baik langsung menghitung seberapa banyak biaya yang dikeluarkan. Sehingga nanti bagian yang di bab ini tinggal memasukkan data-datanya saja. Tinggal menghitung analisa kelayakan ini di bab 13.6 ini. Nah, itu akan memudahkan kalian dalam menghitung atau menyusun bab ini. Ya bolehlah kalian membantu teman kalian yang di bagian divisi lain, sehingga ketika kalian menghitung itu kalian nggak bingung, tuh nggak cari-cari temennya tadi. Ya kalian diskusi seperti itu. Gimana? Aman semua? Cukup? Gak ada yang nanya lagi? Gimana?
Dari saya cukup Pak. Oke, kalau nggak ada yang nanya lagi, mungkin saya akhiri untuk pertemuan di minggu ini. Ini adalah pertemuan saya yang terakhir untuk perencanaan tambang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Alio atau Pak Halid ya. Itu nanti tunggu saja arahan dari mereka. Yang mana yang lebih dulu. Mungkin besok akan langsung diinformasikan di GCR. Oke, kalau tidak ada nanti absensi gampang ya, nanti di akad saya absen semua saja langsung. Saya akhiri untuk pertemuan di hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.